ويدعو علينا ببركاتهم وأسر بأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجميع الملائكة المقربين وسلم سلطان الأولياء شيخ عبد القادر جيلاني قدس سره وسلم مسلم في هذا الكتاب بلوغ المرام شيخ حافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وشيخ عبد الله عبد السلام العلوسي وغفر الله ولهم اللهم اغفر لهم وقدس روحهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana fi dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah bin Samit qala, hadis saking Ubadah bin Samit qala ngendika sapa Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu anni khudhu ngalapa sira kabeh anni sangka ingsun khudhu ngalapa sira kabeh anni sangka ingsun faqad ja'alallahu lahunna sabila. Kan teman-teman dadekake sapa Allah Gusti Allah lahunna maring pira-pira wadon sabilan ing dalan. Al bikru utawi perawan bil bikri kelawan perjaka. Jaldu mi'atin iku hukumane cambukan ping 100 wa nafyu sanatin lan diasingake setahun. Wasayibu utawi rondo bisayibi kelawan dudo jaldu mi'atin iku dicambuk ping 100 warot semulan hukuman rajam. Rawahu Muslim. Para hadirin para sedaya ingkang kula hormati, sami kalih kala wingi tasih nerangaken masalah hukumanipun zina. Tiyang ingkang zina hukumanipun niku nek perawan perjaka dicambuk ping 100 lan diasingaken setahun. Diasingaken niku nek menurut pendapatipun ulama Syafi'i wa ala alihi wa sahbihi niku kedah dibuang di luar daerah. Nah, menurut Imam Malik wa ala alihi wa sahbihi niku dibuang sejauh masafatul qasr, sejauh perjalanan bisa dibuat untuk mengqasar sholat. Tapi kalau wingi dipun terangaken itu tidak, masih ada perdebatan. Wasayibu wasbisayibi jaldu mi'atin warajmu. Nek sing zina niku rondo lan dudo, artinya sudah pernah menikah, hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali dan rajam. Karena mimma anzalallahu ta'ala qabla ikhbarin nabi bihadal hadis. Sebelum hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, Gusti Allah sudah menurunkan sebuah ayat. Wallati yatinal fahisata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'ata minkum. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dadi sangka wong-wong wadon ira kabeh fastashidu mersaksekno sira kabeh alaihinna ing atase wong wadon mau iku arba'ata minkum, 4 orang dari golongan kamu. Fa in syahidu, apabila 4 orang itu bersaksi, fa amsikuhunna, maka hukumlah dia fil buyuti di dalam rumahnya hatta yatawafahunna maut, sehingga dia menjemput dia kematian.
au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan dia jalan baginya. Nah ini sami dawuh Kanjeng Nabi, khudu'ani laqad ja'alallahu lahunna sabila. Hadis niki laqad ja'alallahu lahunna sabila niki mengambil dari sebagian ayat yang turun niku wau. Sing turune saderenge Rasulullah menyebutkan hadis niki. Sing dimaksud sabila niku ditafsiri kalian Kanjeng Nabi, al bikru bil bikri jaldu mi'atin. Tafsiran ngeten niki tafsir yang paling bagus. Jadi Al-Quran ditafsiri hadis atau hadis ditafsiri dengan hadis yang lain, itu adalah tafsiran yang paling bagus. Tidak ada keraguan di semua ulama. Wis mesti bener. Nek ayat sing nafsiri Kanjeng Nabi wis mesti bener. Ditafsiri al-bikru bil bikri jaltu mi'atin wa nahyu sanatin. Artinya lahunna sabila itu seperti yang kemarin-kemarin diterangkan, kalau perawan dan perjaka melakukan perbuatan zina hukumannya itu 100 kali cambukan. Apabila sudah berkeluarga, sama-sama berkeluarga kok berzina, maka hukumannya dirajam sampai mati. Di sini ada jaldu mi'atin warajmu. Menurut pendapat Imam Syafi'i, ini yang diikuti adalah rajamnya. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali, ini memang ada hukum rajam dan hukum cambuk bagi orang yang mukson. Nah, kita mengikuti Imam Syafi'i dan jumhurnya ulama, yaitu apabila sudah mukson maka hukumannya hanya dirajam sampai mati. Fikul hadisnya, dari hadis ini bisa diambil makna fikihnya. Yang pertama, julida zani, jalada zani al-bikro mi'ata jaldatin kama nasu alaihi ta'ala fil Quran wa huwa ijma'un. Jadi dicambuk 100 kali apabila perawan dan perjaka, itu sudah merupakan ijma'. Nafyu sanatin ziyadatun alal jildi, pembuangan setahun itu menjadi tambahan dari cambuk. Wa annahu tamamul had, menjadi kesempurnaannya hukuman. Wa ila wujubi dzhabal khulafa'ir rasyidin al-arba'ah. Sebagian ulama menjalankan ini. Wa qala aidon. Yang kedua, wujubu jildi mi'ah lisayyib, wajibnya mencambuk 100 kali lisayyib bagi seseorang yang zina muhson, sumar rajmi, lalu dirajam. Idza sabata zina, ketika sudah ada ketetapan bahwa mereka betul-betul berzina. Wa ila hadza dhahaba Ali radhiyallahu anhu kama akhrajahul Bukhari. Sayyidina Ali memperlakukan ini, bahkan Sayyidina Ali dikatakan pernah melakukan cambuk 100 kali di hari Kamis dan rajam sampai mati di hari Jumat. Ini untuk hukuman untuk satu orang, jadi 2 kali hukuman. Tetapi itu tidak banyak diikuti oleh kalangan banyak ulama. Wa qala jumhur la yujma'u bainal jildi warotmi. Jumhurul ulama mengatakan tidak dikumpulkan hukuman antara cambuk 100 kali dan rajam. Wal jildu lisayyib mansuhun bi qissati ma'is. Cambukan 100 kali bagi seseorang yang zina muhsan itu dinasakh bi qissati ma'is wal ghamidiyah, dengan ceritanya sahabat Ma'is dan seorang perempuan dari kabilah Ghamidiyah.
Ini ceritanya, kalau Ma'is ini ceritanya di Bukhari ada. Kalau Homidiyah, perempuan Homidiyah ini ceritanya di Sahih Muslim adanya. Jadi dinasah ya. Ceritanya begini, ceritakan apa betul. Jadi Ma'is ini adalah sahabatnya Rasulullah dari pedalaman, dan perempuan Ghamidiyah ini adalah yang perempuan yang diajak untuk berzina sama Ma'is. Yang pertama Ma'is datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikanlah saya. Yang pertama Rasulullah jawabnya, cara Jawa ini apa ae sawakmu iki. Wis bali ya kono, tobaton ning Gusti Allah. Akhirnya besoknya datang lagi, ya Rasulullah, sucikanlah saya. Ndak wis mulya ae. Maca istighfar sing akeh. Jawabe Kanjeng Nabi. Kembali sampai 4 kali Rasulullah seperti itu terus. Akhirnya setelah ada persaksian pengakuan yang 4 kali itu, Rasulullah menjawab, saiki kena opo kok awakmu njaluk disucikan? Disucikan teko opo? Kula mantun zina Kanjeng Nabi. Jenengan sucikan kesalahan zina kula niki. Akhirnya Kanjeng Nabi takon, apa awakmu sehat? Apa awakmu gak majnun? Mboten, kula sehat. Apa awakmu ana sing meksa? Mboten enten. Apa awakmu mari minum khamr? Mboten. Akhirnya Rasulullah mengutus sahabat untuk dihukum rajam. Nah, kemudian setelah itu, setelah meninggalnya Ma'is ini, ada 2 pendapat di kalangan para sahabat. Satu pendapat kelompok yang mengatakan bahwa Ma'is ini adalah sahabat yang celaka dengan perbuatannya sendiri. Satu kelompok lagi mengatakan bahwa Ma'is ini adalah orang yang beruntung. Beruntungnya karena apa? Karena orang yang disucikan oleh Rasulullah dengan taubat yang benar. Akhirnya 2 pendapat ini terus berkembang sampai Rasulullah mengatakan, panggil semua para sahabat yang berbeda pendapat itu. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah, disampaikan, kalian semua harus minta maaf kepada Ma'is. Doakan Ma'is supaya Ma'is itu diampuni dosanya dan kalian juga diampuni dosanya. Ma'is itu adalah orang yang baik. Dikatakan Rasulullah seperti itu. Setelah begitu, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Itu ceritanya Ma'is. Dari perempuan Al-Ghamidiyah juga seperti itu. Diceritakan di Sahih Muslim, itu perempuan Ghamidiyah itu datang juga minta disucikan. Dia mendengar bahwa Ma'is sudah bertaubat, padahal dia itu melakukan zina dengan aku. Maka mau tidak mau saya juga harus bertaubat menghadap kepada Rasulullah. Sama dengan Ma'is, minta disucikan. Yang pertama tidak dilayani oleh Rasulullah, disuruh pulang, disuruh bertaubat. Yang kedua menunjukkan, ini Rasulullah saya hamil, ini perlakuan saya dengan Ma'is. Rasulullah bilang, sudah pulang kamu, rawat kehamilan kamu sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi, Rasulullah saya sudah melahirkan, ini anak saya, sucikanlah saya. Pulanglah kamu, bawa ke anak kamu pulang dan susui anak kamu. Pulang lagi disusui, setelah beberapa tahun kembali lagi, ya Allah, ya Rasulullah, ini anak saya sudah saya susui dan sudah saya sapih. Anak saya sekarang sudah makan roti, maka sucikanlah saya.
Setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk merajamnya juga. Akhirnya dirajam dan sampai mati. Sama ceritanya, bahwa akhir dari cerita ini kaitannya dengan hadis ini adalah bahwa tadi disampaikan la yujma'u bainal jiddi war rajmi wal jiddu li sayyid mansukhun bi qissati Ma'is wal Ghamidiyah. Kedua orang antara Ma'is dan Ghamidiyah yang sama-sama telah disucikan oleh Rasulullah dengan hukuman rajam itu tidak ada yang dicambuk, hanya dirajam oleh Rasulullah. Dengan cerita ini bahwa hukuman cambuk 100 kali bagi orang yang zina muhsan itu tidak ada. Begitu maksudnya. Ngoten nggih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala ngendika sapa Abu Hurairah rajulun minal muslimin. Atateka sapa rajulun wong lanang minal muslimin sangka kalangan wong Islam Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid utawi Kanjeng Nabi fil masjid iku ing dalem masjid. Fanadahu nuli ngundang sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi faqala nuli ngucap sapa rajul ya Rasulullah duh utusane Gusti Allah ini stune ingsun zina itu iku zina sapa ingsun fa'arada nuli mengo sinten Kanjeng Nabi anhu saking rajul fatanaha nuli muter sapa rajul muter awake tilka awajihi sampai bertemu wajah Kanjeng Nabi. Artinya ngeten. Jadi rajul niki sowan teng Kanjeng Nabi, dia mengatakan bahwa ya Rasulullah saya baru saja melakukan zina. Rasulullah tidak menjawab, tapi Rasulullah itu mengo niku bahasa Indonesianya berpaling dari rajul ini. Nah setelah Rasulullah berpaling dari rajul ini tidak berhenti sampai di sini. Fatanaha tilka awajihi, dia mengejar berpalingnya Rasul dengan memutar badannya sehingga bertemu dengan wajahnya Rasul. Faqala nuli ngucap sapa rajul setelah muter bertemu dengan wajahnya Rasul lalu berkata lagi ya Rasulullah ini zina itu. Ya Rasul saya itu baru saja berzina. Fa'aradu anhu nuli mengo maneh sinten Kanjeng Nabi anhu saking rajul ndak nanggepi mengo lagi hatta sana sehingga mengulang-ulang ngulang-ulang siapa rajul sinten rajul alika ing mengkono-mengkono mature nika wau alaihi ing atase Kanjeng Nabi arba'a maratin mengulang-ulang sampai 4 kali. Falamma syahida ala nafsi maka nuli lamun nyekseni sapa rajul ala nafsi ing atase awake dhewe rajul arba'a syahadatin kelawan 4 pira-pira persaksian da'ahu ngundang hu ing rajul sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengundang rajul nika wau setelah bersaksi mengulang-ulang sampai 4 kali. Faqala nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi abika jununun apakah kamu orang yang gila? Qala jawab rajul la boten Kanjeng Nabi. Qala dawuh malih Kanjeng Nabi fahal ahsanta apakah kamu sudah pernah menikah? Jawabe na'am Kanjeng Nabi nggih kula nate menikah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu wahai sahabat berangkatlah kalian semua bihi bersama dengan rajul niki farjumuhu rajamlah kalian hu pada rajul ini. Jadi setelah itu oleh Rasulullah diperintahkan untuk merajamnya sampai 4 kali. Nah
yang menjadi semuanya keterangannya sama dengan yang depan, cuma di sini ada satu pembahasan yang menjadi perbedaan pandangan di karangan para ulama, yaitu masalah persaksian sampai 4 kali. Persaksian sampai 4 kali. Di sini disebutkan yustaratu al-iqraru bizina arba'an liyatahaqqaqu al-itirafa minal mu'tarif. Liyatahaqqaqu al-itirafu minal mu'tarif. Jadi disyaratkan mengaku zina itu sampai 4 kali. Supaya apa? Supaya memastikan pengakuannya itu dari seorang yang mengaku. Ini disyaratkan. Wa hadza qaulul Hanafiyah wal Hanabilah wa akharin. Pendapat ini didukung oleh para ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Dari madhab Hanafi dan Hambali mendukung pendapat ini, artinya persaksian 4 kali itu disyaratkan. Jadi seseorang itu bisa dihukum rajam kalau memang di situ mengaku sampai 4 kali. Itu disyaratkan. Kalau itu disyaratkan berarti ketika belum 4 kali maka belum bisa diterima. Kalau itu menjadi syarat. Ngoten ya. Tetapi wa dhahaba al-Hasan, Imam Hasan wa Malik, Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Dawud dan Imam Dawud wa jama'atun ila adami sirati tikrar. Imam Syafi'i, Imam Hasan, Imam Malik, Imam Dawud dan jamaah jumhur itu mengatakan ila adami sirati tikrar, tidak adanya syarat untuk mengulangi sampai 4 kali. Tidak ada syarat seperti itu. Tapi cukup mengaku 1 kali sudah cukup. Adapun di situ disampaikan sampai 4 kali itu adalah litasabut. Tujuannya hanya untuk memastikan, bukan menjadi syarat. Bukan menjadi syarat. Nah, ini perbedaan pendapatnya. Jadi mengaku 1 kali sudah cukup, adapun diulang-ulang itu memastikan pengakuannya itu supaya lebih kukuh. Perbedaannya apa? Ketika tidak menjadi syarat maka pengakuan 1 kali ini sudah cukup, sudah bisa diterima dan hukum had bisa dilaksanakan. Kalau menurut pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Hambali yang mengatakan diulang-ulang sampai 4 kali itu harus menjadi syarat, maka harus 4 kali pengakuannya itu, persaksiannya. Makanya Rasulullah itu ketika diwaduli saya orang yang pernah zina, 1 kali Rasulullah mengo, 2 kali mengo, 3 kali mengo sampai 4 kali. Bahkan ceritanya Ma'is pun juga seperti itu. Ceritanya perempuan Ghamidiyah juga seperti itu. Sampai 4 kali baru ditanggapi oleh Rasulullah. Tetapi tanggapannya Rasulullah sampai 4 kali menurut ulama Syafi'i itu bukan syarat. Itu adalah hanya litasabut untuk menguatkan dan memastikan bahwa pengakuannya betul-betul bisa diterima. Setelah pengakuan 1 kali, maka di situ wujubul iftisal ala umuril lati yajibu tahaqququha liqiyamil had. Jadi setelah mengaku ada kewajiban untuk memerinci dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi itu untuk menguatkan ketika mau melaksanakan had. Di antaranya adalah di hadis-hadis yang lain. Jadi ketika ada orang yang mengaku zina, ketika dia sudah mengaku faqat waqa'a fi hadzal hadis, yang lain abika jununun seperti tadi. Harus ditanya, apakah kamu gila? Enggak. Ditanya lagi, hadis yang lain mengatakan fahal akson apakah kamu sudah berkeluarga? Iya. Terus ditanya lagi di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Buraidah,
Asyarab takhamr, apakah kamu minum khamr? Tidak, berarti dia sadar. Tidak. Terus dikatakan lagi la'alaka qabata, mungkin kamu hanya menciumnya, bukan berzina. Dikatakan seperti itu. Tidak, saya berzina. Au ghamasta, atau kamu hanya memegang-megang saja atau meraba-raba saja. Tidak, saya berzina. Terus dikatakan seperti itu. Di hadis lain juga disampaikan ajama'atha, atau kamu memang betul-betul menyetubuhi dia. Iya. Hal doja'atka, enggak, paling kamu hanya tidur dengannya, enggak sampai menyetubuhinya. Enggak, saya menyetubuhinya. Anakatha, apakah kamu menaiki perempuan itu? Sampai seperti itu, perincian-perincian yang harus didetailkan ketika ada orang yang berzina. Karena zina itu tidak main-main. Berzina itu adalah hukumannya sangat berat untuk mensucikannya, dan zina itu adalah termasuk pelanggaran yang pribadi, pelanggaran yang tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi untuk memastikan bahwa dia betul-betul zina, itu harus memang betul-betul diutarakan apa yang dilakukan dan ditanya sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai di riwayat hadis yang lain itu di sini disampaikan hal dakhala dalik minka fi dalika minha. Maksudnya apa nih? Apa kowe nglebokne anumu ning anune wong wedokmu iku? Sampai begitu. Di hadis yang lain. Iya, seperti itu. Kama yaghibul marutu fil mukhilah, seperti alat cetak yang masuk dalam kotak mangsi itu, seperti itu. Iya. Dikatakan lagi warsisa'u fil bi'ri, seperti timba yang masuk dalam sumur. Iya, seperti itu. Sampai seperti itu. Agar supaya apa? Betul-betul tercipta suatu pengakuan yang jelas begitu, sehingga hukum rajam yang berat kayak gitu, ancamannya adalah mati, itu betul-betul bisa mensucikan orang yang berzina. Makanya ketika seorang polisi menginterogasi orang yang punya masalah, maka orang yang punya masalah ini hanya diambil pengakuannya dulu. Kalau sudah mengaku, iya saya melakukan ini, baru seorang polisi itu akan bertanya yang lain. Dengan siapa kamu melakukannya? Jam berapa? Terus kamu motifnya apa? Kamu masuk dari mana? Bagaimana kamu melakukan ini? Sehingga sampai tercipta rekonstruksi, reka ulang adegan. Tujuannya apa? Biar orang ini memang betul-betul melakukan hal itu. Nah ini, sehingga di dalam masalah zina itu saking rumitnya kayak gitu, seseorang yang menuduh zina itu hukumannya juga berat. Nanti ada lagi, belakangnya insya Allah ada. Ngoten nggih. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli
salli alaihi wasallam. Sallallahu